ABG ayah di Tasik, santri di Tasik, kiai di Tasik, tukang hihi di Tasik, kampung adat di Tasik, tapi ka tukang nambang ilegal ge di Tasik. Pak Dedi, kumaha ya Pak Dedi? Aduh, mobil can kaeusian Pak Dedi. Tibang hayo wae nelponan. Ritan can menang. Anu meuli gogorowokan. Kumaha tuh Pak Dedi? Cing atuh sugan we dibere duit 10 juta sewang supir teh dibere kieu. Kami akan segera menutupnya. Termasuk salah satunya yang hari ini yang terbesar penambangan itu adalah penambangan pasir di Gunung Galunggung Tasikmalaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Ketemu lagi bersama channelnya Anang Batir. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga hari ini hari yang berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Video kali ini kita akan membahas penambangan yang ada di Tasikmalaya katanya ditutup, bukan di Tasikmalaya aja, tapi di daerah Jawa Barat, di provinsi Jawa Barat sedang gencar-gencarnya penambangan ilegal yang ditutup semua. Ada kalangan para supir truk mengeluh tentang penambangannya ditutup. Kita akan lihat dan kita akan rangkum semuanya ya. Tapi di Jawa Barat sedang gencar-gencarnya menutup akses pertambangan di ilegal, ditutup. Tapi di Papua sedang ada tambang yang diresmikan, bukan diresmikan juga, malah sudah diberi izin. Kita akan lihat ya seperti apa. Yuk kita simak langsung, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, oke? Terima kasih. Langsung aja check it out. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini dalam keadaan bahagia setelah timnas menang 1-0 lawan Cina dan Ole menjadi pahlawan bagi kemenangan itu. Saya ucapkan selamat bagi timnas, selamat bagi PSSI, dan selamat bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan kebahagiaan. Hari ini kita juga lagi bahagia, lagi perjalanan menuju Desa Tonjong, Kabupaten Cirebon, perbatasan ujung timur Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya ke sini nanti banyak perubahan di daerah ini, sehingga hal-hal yang tidak terselesaikan oleh Pemda Kabupaten kita bereskan melalui kebijakan Provinsi Jawa Barat. Semoga Pemda Kabupatennya juga cekatan mau mengambil resiko terhadap berbagai hal yang terjadi, mengikuti apa yang menjadi visi dan misi pemerintah provinsi untuk menangani warga, menangani tawuran, menangani anak-anak yang memiliki karakter khusus sehingga diselesaikan secara bersama, berani mengambil tindakan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan pembinaan. Apa saja metodologinya, mau barat militer atau metodologi apapun terserah. Yang penting itu bermanfaat. Dan beberapa kota sudah melakukan hal yang sama dan eskalasinya sekarang makin menurun. Sehingga kalau ada satu kabupaten yang masih terjadi peristiwa-peristiwa anak-anak di jalanan berlaku arogan atau membuat tindak kriminal, saya pastikan memang kabupaten itu tidak menjalankan apa yang menjadi visi misinya gubernur dalam menangani problematika anak-anak remaja, terutama pelajar di Jawa Barat. Dan daerah-daerah yang melaksanakan, saya lihat sudah terjadi perubahan-perubahan perilaku hidup anak-anaknya.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya yang support. Oke, ya, kegiatan seperti jam malam, ya, razia jam malam itu baru beberapa titik yang melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, selamat untuk timnas Indonesia yang udah menang lawan Cina tadi malam. Selamat ya. Oke, langsung aja kita ke video berikutnya. Video berikutnya ada apa lagi ya? Oke, kira-kira Saya ambil, dan insya Allah kebijakan ini untuk kepentingan warga. Ke kampung diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Yuk kita berkorban, minimal mengorbankan ego kita. Kalau punya sapi, punya domba, korbankan dombanya. Dan yang paling penting juga hidup ini harus berani korban perasaan. Di Jawa Barat sekarang sedang gencar-gencarnya menutup tambang ilegal. Tambang ilegal terbesar di Jawa Barat itu ada di Galunggung salah satunya gitu ya. Nah, untuk warga Galunggung ya, masyarakatnya itu dari dulu memang udah gelisah gitu ya tentang penambangannya tersebut. Semakin mepet ke pemukiman warga gitu ya. Jadi ya wajarlah masyarakat di situ kena dampaknya. Tapi supir truknya malah bikin gelisah ya, tidak mendapatkan penghasilan katanya gitu. Tapi sebagai saya, kalau orang kreatif itu ya pastilah, kalau orang kreatif itu pasti ada jalannya gitu ya. No, coba bayangkan itu yang di seberang sana itu pemukiman, udah hampir mepet ke pemukiman warga ya. Itu udah pada demo ya itu, tapi tidak ada yang berani nutup tambang tersebut. Entahlah karena ada backing atau gimana, saya tidak tahu. Kita lanjut. Dampak adanya tambang pasir di kaki Gunung Galunggung memang meresahkan warga sekitarnya. Setidaknya ada 7 desa di 3 kecamatan yang berbeda terkena imbasnya. Warga berkali-kali sudah mengajukan keberatan, baik kepada perusahaan tambang maupun kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sayang, Kami akan segera menutupnya. Termasuk salah satunya yang hari ini yang terbesar penambangan itu adalah penambangan pasir di Gunung Galunggung Tasikmalaya yang memberikan problem lingkungan yang luar biasa. Dan itu kami akan memprosesnya secara hukum. Ada sidak di situ. Bukan, gini, izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif, dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang, bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah Ya. berapa, Pak? Sudah berapa benar yang ditutup? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau saya satu-satunya, yang tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah, kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal, dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat, dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik.
Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan, dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah beberapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Kang, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Maros, mangga bagian nyarios di Kabupaten Bogor, cingpang damelkeun riset, tunjukkeun kakuring daerah mana anu terus-terusan ditambang tapi rakyatnya subur makmur. Coba bayangkan gitu, coba tunjukkan di mana daerah mana yang penambangan dan warganya subur makmur. Itu tidak ada. Ngerti keluh kesahnya di Galunggung itu seperti apa? Tidak makmur. Warga-warganya itu pada ngeluh ya. Meskipun saya membutuhkan pasir, tapi kalau caranya seperti itu gitu kan, merusak alam, ya gimana? Kita kembali aja ke ke bambu ya kan. Dari dulu juga dari bambu. Terus katanya gini, terus kalau pakai bambu itu kan juga merusak alam, pohon ditebang. Tidak. Jadi gini, kalau pohon bambu itu tumbuhnya bukan cuma satu gitu ya, bercabang. Sini-sini seperti pohon pisang gitu ya. Jadi tidak satu. Bahkan di Tasik itu pohon bambunya paling banyak. Dan kerajinan di Tasik itu yang terkenal kan anyaman bambunya. Ya pokoknya kalau ada kembali zaman dulu sih, ya memang harus seperti itu, menjaga alam. Oke, kita next. Di daerah mana nu taneuhna ditambang terus-terusan, gunungna ditugaran, rakyatna gemah ripah repeh rapi, tentrem ayem teu aya. KBG aya di Tasik, santri di Tasik, kiai di Tasik, tukang hihi di Tasik, kampung adat di Tasik, tapi ka tukang nambang ilegal ge di Tasik. Nah, apa pesan saya? Tasik itu pusat peradabannya di Galunggung. Galunggung itu kalimatnya galuh nu agung. Artinya itu rasa cinta hatinya orang Tasik. Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan. Karena merusak ekosistem pertanian, merusak ekosistem produksi perikanan, merusak tata nilai Tasik. Ciri khas orang Tasik apa? Balong, imah, sawah. Balong, imah, sawah. Kalau sumber airnya hancur, gunungnya hancur, maka ekosistem peternakannya akan hilang, ekosistem pertaniannya akan hilang. Ini saya nitip. Pak Dedi, kumaha ya Pak Dedi? Aduh. Mobil can kaeusian Pak Dedi. Tibang hayo wae nelponan. Ritan can meunang. Anu meuli gogorowokan. Kumaha tuh Pak Dedi? Cing atuh sugan we dibere duit 10 juta sewang, supir teh dibere kieu mah Pak Dedi. Nanggapi sebentar gitu ya dari pernyataan si tukang supir ininya. Gimana ya? Emang sih dampaknya itu pasti besar terhadap kerja para supir truk ya. Tidak ada penghasilan untuk membiayai rumah tangganya ataupun dan lain-lain sebagainya. Tapi dampaknya warga sekitar itu yang kena dampaknya itu warga sekitar, bro. Jadi jangan mengandalkan perut saja gitu ya. Harus
ya harus mengutamakan dulu warga sekitarnya dulu kan, gitu. Kalau lah emang ini dia tutup itu kan masih ada yang lain gitu, kerjaan apa gitu kan, tidak cuman pasir tambang aja gitu ya. Padahal mah kuli macul gitu ya kan. Kalau supir truk itu pada gengsinya tuh di situ, tidak mau yang ribet-ribet gitu. Oke, kita next. Tidak akan selesai kalau mendengarkan satu titik dari para supirnya aja. Kita harus mendengarkan dari warganya gitu ya. Tapi next kita akan telusuri lagi pada warga Galunggung sekitarnya. Oke. Kumaha tuh Pak Dedi? Cing atuh sugan we dibere duit 10 juta sewang supir teh dibere kieu mah Pak Dedi. Total adanya pembangunan tambak kuda. Bentar dulu Pak. Oh, itu dari Sukabumi ya yang udah menolak gitu ya, menolak pertambangan besar juga ya soal di Sukabumi juga. Oke, kita akan dengarkan tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi seperti apa. Pernyataan nelayan yang menolak tambak udang di wilayah pesisir Ujung Kulon, atau saya menyebutnya Ujung Genteng, kami sampaikan bahwa berdasarkan surat yang saya lihat di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan teguran yang kedua kalinya kepada PT Berkah Semesta Maritim yang melakukan kegiatan tanpa izin. Untuk itu saya minta saudara, sebagai himbauan saya sebelum dilantik tanggal 20 Februari 2025, saya mengajak saudara untuk mentaati hukum yang berlaku. Apabila perizinannya belum dikeluarkan, maka tidak boleh ada kegiatan apapun, apalagi kegiatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, saya minta saudara sebagai perusahaan yang taat asas dan taat hukum untuk menghentikan kegiatan prakonstruksi yang dilakukan. Karena apabila besok di kemudian hari tetap saudara lakukan, kami setelah menjabat akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapat pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua menjaga alam dan lingkungan kita dengan tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Evaluasi nanti kalau Pak Dedi sudah jadi gubernur. Ini pemilik dari saham penambangan tersebut menolak penutupan tambang gitu ya. Katanya harus dikaji. Bating kaji Pak, anggaran beak bating dikaji. Pokoknya waktu tutup karena merusak lingkungan ya Pak, jangan mengandalkan perut saja gitu ya. Pikirkanlah masyarakat di sekitar dampaknya seperti apa gitu ya Bapak. Tuh Bapak mikirkan beteng. Bikin izin, terlalu birokrasi. Mulai dari tingkat kabupaten, mulai dari tingkat provinsi, itu terlalu birokrasi. Sekarang itu yang daftar tunggu perizinan itu di Jawa Barat, di ASN Jawa Barat itu ada 300. Sudah nunggu 1 tahun. Ya, udah 300, ini fix datanya ya. Uang udah masuk.
Itu mah sudah biaya-biaya gitu mah tentunya sudah lah ya. Gitu. Jadi kalau ini yang berizin yang ditutup berapa hari ini masa di Subang itu yang ditutup banyak juga di Cipeundeuy saya termasuk ya yang kalau saya kan tidak ditutup Pak Dedi, saya dihimbau waktu itu oleh APH untuk segera tutup gitu. Alasannya menghargai ya kita tutup sudah 3 bulan ini gitu ya. Gitu. Jadi saya harap juga Pak Dedi lebih bijaksana dalam melaksanakan tindakan-tindakan seperti ini, tidak sporadis lah. Ya. Karena apa kalau Pak Dedi ini, maaf, sampai hari ini Pak Dedi ini belum dilantik jadi gubernur, ya. Tunggulah nanti apa yang akan dilakukan. Tentunya yang yang pertama adalah evaluasi dulu, jangan bertindak sporadis, gitu ya. Jangan bertindak sporadis, tapi evaluasi dulu ke dalam, ke SDM, kenapa problemnya terlalu birokrasi nih di SDM. Gini ya Bapak yang terhormat, bukan birokrasinya, bukan masalah itu, bukan, tapi dampak lingkungan yang merusak alam gitu ya. Bapak ini pecinta alam tidak sih? Bukan masalah birokrasi, alamnya yang rusak, bapaknya rusak. Aduh, aing. Jatuh guys. Banyak nih guys, jatuh guys. Meledak. Wow. Semua kali ni. Oke, nah ini nih yang ada di Papua itu. Jawa Barat sedang gencar-gencarnya menutup para tambang di Jawa Barat gitu ya. Ternyata di Papua ada penambangan gitu ya. Penambangannya itu ada di Raja Ampat. Kita tahu sendiri Raja Ampat itu surganya Indonesia gitu ya. Sudah dijadikan pulau surganya di dunia gitu ya katanya. Ini malah diruksak oleh pemerintah gitu ya. Ini yang salahnya itu yang memberi izinnya itu ya. Tapi sudah ada tanggapan dari Kementerian SDM ya, alhamdulillah, katanya sedang dievaluasi dulu penambangan yang ada di Raja Ampat. Oke, next, langsung ke video berikutnya. Tidur nyenyak, bahkan sudah bermimpi indah. Aku masih berteman dengan malam, dengan segala keluh kesah tentang duniaku. Ada yang menyebut nyebut ruksak alam dunia gara-gara diala kesikna tika mani kamana wae ari geus ruksak warga mama hasilna kakara nguliat. Oke, kita lanjut ya. Sanajan kuring teh hirup di lembur ge satuju pisan mun ditutup galiana keusik cai ka lembur kuring jadi kiruh. Ini nih ya penyebabnya. Mun ulah ngabangun bumi ku keusik we. Ya udah kita membangunnya pakai bambu aja gitu ya. Tidak usah pakai pasir gitu. Tuh
main rusuh wae padahal mahnya disantaikeun we dan meureun bisa dagang meureun Sabtu Minggu teh nya padahal ge poe Senin Salasa ge teuing teh. Tuh tambal ban ge tepikeun ka dieu meureun usaha rek naon deui meureun. Tuh komojong kumang Jawa mah tuh aduh mangkana halus deui. Anyar kene rek 2 bulan. Atau Jack satu greneng. Tuh tambal ban kan tapi ke kanu mobil saking ku butuh-butuh na itu. Bapak aing pokoknya gagah. Aing nyaho gagahna tina naon? Yeuh tingali videona. Ada 2 hal yang hari ini saya tanda tanganin dan ini akan berlaku bagi seluruh desa di seluruh provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah sistem pengelolaan keuangan desa hari ini resmi menjadi sistem pengelolaan keuangan yang berbasis digital atau e-budgeting. Yang kedua adalah desa-desa di Jawa Barat diarahkan sistem pemilihan kepala desanya dengan menggunakan sistem pemilihan digital. Artinya orang bisa memilih secara digital. Tuh kan terbaik, the best on Markotop pokoknya nama in the town. Nah, supaya tidak ada kegiatan-kegiatan di bawah meja. Biasanya di bawah meja mah nya kitu, sok loba beurit. Soalnya anu geus kanyahuanku seluruh masyarakat Indonesia biasanya kitu pan. Ari peng SPJ-an mah aralus rapi tapi da duka jeung realita nama geuning teu nyampak eta teh nya. Pokokna mah Pak Dedi urang mah ngadukung sebagai warga masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya Jawa Barat ngadukung pisan. Terbaik pokokna mah. Nah, gini nih. Tuh, fisik. Ya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Semoga video ini dapat mengambil pelajaran yang berharga gitu ya. Apa pelajaran berharganya? Yaitu tidak merusak alam dan menjaga alam sekitarnya gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata, saya hanya orang biasa, mohon maaf. Sekali lagi ya, selamat hari raya Idul Adha ya. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bye bye.